seringkali kita lupa melibatkan Tuhan. Iya Pak ya? Iya. Lupa melibatkan Tuhan ketika cuaca buruk. Kita lupa melibatkan Tuhan ketika kita ada dalam pergumulan. Apalagi anak-anak muda, kalau lupa melibatkan Tuhan untuk cari jodoh, cilaka hidupmu. Jangan pernah lupa melibatkan Tuhan. Enggak peduli siapa kamu, enggak peduli apa kelemahanmu, karena Aku yang menyertai. Anak muda dengar baik-baik, seberapa hebat pun dunia ini berubah ke depan, engkau tidak perlu takut. Engkau cuma cukup berkata, kalau Tuhan menyertai aku, maka tidak ada perkara yang mustahil, yang sanggup Tuhan kerjakan di dalam hidupku. Amin saudara. Sehebat apapun bisnis berubah hari ini, orang-orang yang mengasihi dan mencintai Tuhan, yang melakukan kehendak Tuhan, engkau akan dibedakan. Di tengah keadaan pasang surut, orang yang mengandalkan Tuhan, yang menyerahkan hidup untuk melakukan kehendak Tuhan, engkau akan melihat perbedaan. Siapa kamu Debbie Basir yang dulu? Sampah yang dibuang, yang tidak ada apa-apanya. Kalau hari ini saya bisa seperti hari ini, itu cuma satu hal, karena Tuhan yang dahsyat yang menyertai hidupku. Katakan amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya hari ini? Walaupun ada masalah tetap haleluya ya. Iya, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema melakukan kehendak Tuhan. Seringkali kita berkata kayak tadi lagu ya, kita nyanyi itu dengan wah ya, Engkau Tuhan yang selalu ada di ucapan. Kadang-kadang orang Kristen tuh kalau nyanyi agak alay-alay lebay ya. Ya padahal apa memang benar Tuhan ada di ucapan kita? Apa memang benar Tuhan ada di setiap langkah hidup kita? Ya. Ketika kita berkata bahwa Tuhan itu memang Tuhan dalam setiap nafasku, saya difoto dulu ya. Oke, sudah? Terima kasih ya. Jadi nggak bolak-balik foto nanti ya. Kalau fotonya lagi ngomong jelek jadinya. Iya, kembali Bapak Ibu, ketika kita berkata bahwa Dia Tuhan dalam hidup kita, Tuhan dalam ucapan kita, Tuhan dalam nafas kita, itu kan wow banget ya. Wow nggak? Tapi benar nggak kita nyanyi begitu? Terus benar Tuhan ada di ucapan kita, di mulut kita, di nafas kita loh. Wah itu kalau memang benar kita lakukan itu hidup kita sudah wow. Ya enggak? Bahkan berapa banyak kali kita ini lupa loh sama Tuhan. Ya, kita lupa boro-boro bicara tentang Tuhan. Ya bicara untuk melakukan kehendak Tuhan aja. Ada orang-orang ketika dia ada masalah, lalu dikasih tahu cari Tuhan. Sorry banget ya, gua bahkan ingat Tuhan aja kagak. Padahal Kristen, ingat Tuhan aja enggak. Contoh paling simpel nih, saya kemarin waktu di pesawat mau landing ya, udah seneng kan, sudah diumumin ya, beberapa saat lagi kita akan segera mendarat di bandara ya di Surabaya. Jadi persiapkan ya diri Anda, kenakan sabuk pengaman, tegakkan sandaran kursi, tutup kaca jendela, melipat meja dan lain sebagainya. Kalau sudah dengar gitu kan seneng toh. Bentar lagi sudah mau turun sampai di tujuan. Udah seneng, yes, udah mau sampai. Ya, saya tuh biasanya main game kalau di pesawat, saudara. Ya, di pesawat tuh saya kalau nggak main game baca Alkitab. Ya, karena itu waktu kosong. Jadi ketika itu saya main game, tiba-tiba udah siap-siap nih, tinggal 15 menit lagi mau landing diumumin. Maaf, ya pengumuman dari bandara sebab Surabaya hari ini sedang hujan deras di bandara, jadi kita nggak bisa landing sekarang. Kita akan berputar-putar. Ya, itu sangat tidak enak di hati ketika mendengar begitu ya. Kalau muter-muter di mall enak toh? Muter-muter di udara. Tadinya saya masih tenang saudara, paling juga nanti 5 menit, 10 menit sambil menunggu katanya pengumuman dari bandara. Saya main game saudara. Saya lihat jam ini hampir setengah jam dia putar-mutar di pesawat.
Saya bilang ini aduh bahaya juga ya kalau sampai 1 jam kita mesti dialihkan nih turunnya, kalau nggak di Surabaya, di Bali apa di mana itu kan banyak kejadian. Saya dulu pernah mau turun di Pekanbaru nggak bisa, akhirnya landingnya di Batam. Harus nginap semalam di Batam. Ini bisa bubar semua acara nih. Tiba-tiba saya bilang gini, Tuhan ini kok begini ya. Terus ada suara di hati saya begini, kamu sih nggak doa. Terus saya bertobat saudara. Tuhan ampuni saya, iya dari tadi saya ini cuma main game. Nih ya memang kadang-kadang pendeta itu juga perlu bertobat. Apalagi jangan senang dulu kau, belum selesai saya, apalagi jemaat. Saya terus minta ampun saudara. Saya bilang Tuhan ampuni saya Tuhan. Iya saya ini dari tadi cuma main game. Saya berdoa Tuhan engkau yang pegang kendali atas cuaca. Tolong kasih terang itu cuaca di Surabaya supaya pesawat ini bisa landing. Karena besok saya mau khotbah. Ini kalau landingnya di Bali terbangnya besok pagi, ini malah saya lebih capek lagi. Tolong ya Tuhan engkau berdaulat dalam nama Tuhan Yesus, amin. Waktu saya bilang amin di hati saya begini, tunggu 5 menit lagi nanti ada pengumuman. Saya tunggu saudara, benar 5 menit kemudian ada pengumuman dari pilot. Iya, siapkan diri saudara karena beberapa waktu lagi kita sudah segera akan landing. Dari Surabaya dikabarkan bahwa cuaca sudah membaik dan kita akan segera landing. Saya bertobat, ampuni aku Tuhan. Kadang-kadang kita kalau nyanyi tuh, Engkau Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku, pret. Kalau nyanyi pintar kita, padahal seringkali kita lupa melibatkan Tuhan. Iya Pak ya? Iya. Lupa melibatkan Tuhan ketika cuaca buruk. Kita lupa melibatkan Tuhan ketika kita ada dalam pergumulan. Apalagi anak-anak muda, kalau lupa melibatkan Tuhan untuk cari jodoh, cilaka hidupmu. Jangan pernah lupa melibatkan Tuhan. Nah saya berbicara tentang melakukan kehendak Tuhan. Memang ketika kita melakukan kehendak Tuhan itu tidak gampang saudara. Ini hanya contoh kecil, seringkali kita melupakan Tuhan. Contoh saya tadi. Tapi ada banyak orang yang hidup berkata percaya Tuhan, tapi mereka nggak hidup melakukan kehendak Tuhan. Hari ini saya akan beri satu kisah di Alkitab yang sangat luar biasa dari satu tokoh yaitu Musa. Saya ini dari kemarin saya berdoa, Tuhan saya mau khotbah apa ya di jemaat ini. Lalu sampai tadi malam saya sampai di hotel, saya belum dapat tema apapun. Kalau kayak gitu saya nggak mau maksa, karena Tuhan itu ngalir aja. Saya tidur, ya tidur sama suami saya tidur. Tiba-tiba jam 3:30 pagi saya kebangun. Waktu saya bangun duduk, tiba-tiba ada suara bilang, besok kamu khotbah tentang melakukan kehendakku. Jadi 3:30 pagi saya buka-buka firman Tuhan tuh, saya cari ayat, ya Roh Kudus menuntun saya untuk kita belajar hari ini dari seorang tokoh yang ada di Alkitab yaitu Musa. Kenapa Musa ini sangat menarik sekali saudara? Kalau kita tarik dari kisah sejarah bangsa Israel, ya kita akan melihat berapa banyak yang tahu sejarahnya bangsa Israel di sini? Ya. Yang lulus sekolah minggu berapa banyak? Ya, bangsa Israel itu adalah keturunan dari Bapak Abraham. Dan janji Tuhan berikan kepada Abraham, ya, dia akan menjadi bapak berkat dan anak cucunya akan memenuhi bumi. Ya. Lalu Abraham itu menjadi bapak iman, bapak orang beriman kata Alkitab. Nah, Abraham punya anak. Siapa nama anaknya? 2? Yang dapat bisa jawab saya kasih sepeda. Di bawah ada sepedanya, siapa enggak tahu. Abraham tuh punya anak 2, siapa? Udah salah dulu ini, banyak yang salah nih menjawab. Orang Kristen ini tiap minggu duduk di gereja ini. Enggak tahu sejarahnya. Ya, dia punya anak 2, Ishak dan Ismail. Ya, tetapi Ishak adalah anak perjanjian. Ishak punya anak. Siapa anaknya Ishak? Esau dan Yakub. Satunya Joko. Karena di Surabaya. Jadi ini namanya Joko. Ya. Nah, dari Esau dan Ishak ini Tuhan memilih untuk memberikan hak kesulungan itu kepada
Ya, kepada siapa? Akhirnya jatuh ke tangan, harusnya kan Esau, tapi Esau tidak layak, Tuhan memilih akhirnya memberikannya kepada siapa? Yakub, ya, Yakub, maaf. Saya sengaja ini mengecohkan pikiran saudara. Lalu kepada Yakub, dan Yakub akhirnya dalam satu malam dia bergumul dengan Allah. Dan di situ Tuhan merubah namanya menjadi Israel. Nah, Israel ini punya anak yang akhirnya menjadi 12 suku Israel. Ya, termasuk salah satunya adalah Yusuf. Ketika mereka diam di tanah Kanaan, dan ternyata akhirnya Tuhan mengizinkan Yusuf diusir oleh keluarganya, dan dibuanglah Yusuf sampai ke tanah Mesir. Yusuf diangkat menjadi pejabat di Mesir. Tapi ternyata karena Tuhan tahu nanti akan ada kelaparan di tanah Kanaan, Yusuf dikasih jabatan di Mesir supaya nanti dia bisa tolong keluarganya. Jadi hari ini kalau kau diberkati, itu karena Tuhan punya rencana supaya kau nolong keluargamu yang masih belum berhasil. Amin. Lalu ketika Yusuf ada di Mesir, benar terjadi ya kelaparan di tanah Kanaan. Dan akhirnya Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri. Dia memberikan jalan keluar kepada Fir'aun. Dia bilang, kamu harus bikin lumbung, gudang yang besar, timbun semua makanan di masa kelimpahan 7 tahun. Setelah 7 tahun itu akan datang 7 tahun masa kekeringan. Disitulah akan terjadi kelaparan yang besar, nggak ada makanan. Ketika seluruh dunia menghadapi kelaparan, di Mesir yang ada makanan. Lalu Yakub ini suruh anak-anaknya, kamu pergi ke Mesir, belilah gandum di sana. Anak-anaknya pergi ke Mesir. Sampai di sana Yusuf kenal sama saudaranya ini. Itu keluargaku. Tapi mereka tidak kenal Yusuf, karena Yusuf udah jadi pejabat, bajunya udah beda, mukanya juga sudah beda. Yang terawat dan tidak terawat itu beda. Ya, Yusuf kenal mereka, mereka tidak kenal Yusuf. Lalu Yusuf bilang, kamu keluargaku. Yusuf ampuni, Yusuf peluk mereka. Yusuf bilang, pergi jemput papa dan seluruh keluarga kita, angkut semua bawa ke Mesir. Karena waktu itu Yusuf pejabat di Mesir, Tuhan sudah atur, makanya Raja Fir'aun mengizinkan Yusuf membawa seluruh keluarganya di Mesir. Dan Alkitab berkata ketika ada di Mesir, bangsa Israel berkembang menjadi bangsa yang besar. Mereka diberkati dan disertai Tuhan, karena memang janji berkat ada di atas kepala Bapak Abraham. Mereka diberkati menjadi besar. Tiba-tiba Fir'aun mati, diganti sama Fir'aun yang baru. Nah, Raja Fir'aun yang baru ini sudah tidak kenal Yusuf. Yusuf juga mati. Ketika mati Raja Fir'aun, raja yang Fir'aun baru nih naik. Dia bilang, enak banget ini bangsa ini, cuma nginep tinggal di negara kita, tapi kok udah jadi kaya, bahkan lebih kaya daripada orang Mesir. Lalu dia mengharuskan untuk bangsa Israel itu dijadikan budak kerja paksa. Ketika bangsa Israel kerja paksa, mereka makin makmur. Fir'aun keluarkan peraturan begini, setiap bayi Ibrani yang lahir di tanah Mesir harus dibunuh. Udah, kita cegah bangsa ini untuk berkembang biak lagi di negara kita. Musa lahir di tengah peraturan Fir'aun, semua bayi yang lahir harus dibunuh. Ketika Musa lahir, orang tuanya takut, jangan-jangan bayiku ini nanti dibunuh. Lalu dia bikin kayu peti dan dibungkus dengan daun papirus supaya nggak dimakan buaya. Lalu Musa ditaruh di peti itu, dihanyutkan di sungai Nil, ya, bukan di Kali Ciliwung. Dihanyutkan di sungai Nil. Waktu putri Fir'aun lagi mandi di sungai Nil bersama dayang-dayangnya, mereka melihat itu kok ada peti, apa isinya. Diambil, waktu dilihat, ih bayi, cakep banget nih bayi.
Lalu putri Firaun bilang, ini pasti bayinya orang Ibrani. Karena dia takut dibunuh, dibuang. Tapi putri Firaun jatuh cinta sama bayi itu. Lalu diambillah bayi itu, dipelihara. Ini saya kayak guru sekolah minggu, cerita sama anak sekolah minggu ya. Lama-lama kok saya pikir-pikir saya jadi guru sekolah minggu ini ya. Tapi memang saya yakin banyak yang belum mengerti ini ceritanya. Karena dulu belum lulus sekolah minggu. Lalu dipeliharalah sama putri Firaun. Tapi saudara nggak lihat ini adalah rencana Tuhan. Tuhan tuh tahu meluputkan orang-orang pilihannya. Walaupun di tengah tekanan yang besar, di tengah ancaman yang besar, kalau Tuhan berkenan atas kehidupan seseorang, maka dia akan lindungi dengan caranya yang ajaib. Amin. Lalu Musa bertumbuh di dalam istana. Lo bayangkan lo. Harusnya dibunuh, tapi karena dia mau dipakai Tuhan, dilindungi Tuhan, justru dibesarkan di dalam kerajaannya Fir'aun. Itu kan ajaib toh. Lalu Musa bertumbuh jadi seorang pemuda yang gagah perkasa. Tapi dia tahu dari mana asalnya dia. Satu kali ketika dia lagi lihat orang Ibrani ditindas kerja paksa, dipukul sama orang Mesir, Musa nggak tega. Musa pukul orang Mesir itu sampai akhirnya mati. Dikubur di dalam pasir. Tapi ada yang lihat. Lalu orang yang lihat bilang, saya akan lapor Fir'aun kamu. Kamu kan orang Ibrani, kamu bunuh orang Mesir. Habis ini kamu bakal dibunuh. Waktu dilaporkan sama Fir'aun, Fir'aun marah besar. Dia tahu kalau Musa ini adalah orang Ibrani, orang Israel. Nanti kamu akan dibunuh. Waktu Musa tahu dia akan dibunuh, dia lari ke daerah orang Midian. Makanya kalau punya uang, pergi ke Israel, jangan ke Eropa terus. Amin. Biar tahu itu. Oh, Mesir di sana, daerah orang Midian di sini. Jauh juga Musa jalan ya. Pelariannya, saudara akan membayangkan. Kalau saudara lihat Yesus jalan dari Nazaret ke Bethlehem, saudara bisa mengangan-angan, udah gila ya, bayangkan Maria tuh dalam keadaan hamil jalannya. Pentingnya kita pergi ke Israel itu. Bukan untuk doa di tembok ratapan, bukan. Ya, tembok ratapan yang benar tuh di Pakuwon. Bapak-bapak merataplah di situ kau kalau istrimu sudah masuk ke toko brand. Bapak-bapak meratap di situ itu toko, itu ratapan yang benar itu. Kita ke Israel untuk melihat, ada benar itu kisah-kisahnya. Ya, ada. Musa lari dari Mesir ke daerah orang Midian. Ketika di daerah orang Midian, dia lihat ada wanita-wanita ditolong. Ya, waktu itu ada perampok mau merampok ternak mereka. Musa nolong. Ternyata wanita-wanita ini anaknya Imam Yitro di Midian. Lalu anak-anak ini pulang, mereka bilang sama papanya, tadi kami mau dirampok tapi ada seorang cowok Mesir yang nolong kami. Siapa? Musa. Panggil dia makan malam ke sini. Ketika Musa diajak makan malam, Yitro tertarik untuk mengangkat Musa menjadi menantunya. Dikasihlah anaknya yang namanya Sipora. Lalu Musa menikah dengan Sipora. Yitro itu seorang kaya, imam, dia punya peternakan besar di daerah Midian. Jadi Musa ini sudah pergi dari Mesir, melarikan diri, mencari comfort zone-nya, zona nyamannya. Dia sudah dapat istri cantik Sipora, punya peternakan besar, anaknya orang kaya, imam lagi. Ya, enak sekali tuh hidupnya tuh. Tinggal menikmati, punya anak ya, Yitro punya cucu, Musa bahagia. Di tengah-tengah kebahagiaan Musa, Musa sudah melupakan tangisannya bangsa Israel di Mesir. Dia udah gak dengar lagi mereka teriak, dia udah gak dengar lagi mereka menangis. Itu urusanmu, bukan urusanku. Yang penting aku sudah menemukan kehidupanku yang layak. Bukankah kita sering juga begitu dalam hidup ini? Aku cari keinginanku sendiri. Yang penting aku sudah layak hidupku. Aku kipas-kipas menikmati semua yang layak itu. Nggak usah lagi melayani Tuhan, nggak usah lagi pikirin nasib keluargaku. Pokoknya aku sudah happy. Karena selain donatur, dilarang mengatur.
Tapi apakah Tuhan mau kita hidup seperti itu? Di tengah kenyamanan Musa, ketika dia tinggal sudah 40 tahun di tanah orang Midian, tiba-tiba ketika Musa lagi mengawasi kawanan ternaknya makan rumput, dia mendengar, dia melihat ada semak duri yang terbakar. Mari kita buka Keluaran pasal yang ketiga, saudara. Ya, Keluaran pasal yang ketiga. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Ya, baca sama-sama yuk. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Aneh, ada api tapi tidak terbakar. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Ya. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Tapi Musa kan sudah tidak tahu. Musa sudah tidak mendengar teriakan teman-teman saudaranya di Mesir karena dia sudah ada di tempat yang nyaman. Musa sudah tidak mendengar, dia sudah nggak tahu penderitaan mereka dan dia sudah tidak mau tahu. Saudara, goal dari hidup kita ini apa sih? Mencari kenyamanan? Goal dari hidup kita ini apa? Ya, mencari comfort zone kita masing-masing. Yang penting keuanganku baik, keluargaku baik, rumah tanggaku baik, sudah cukup. Enggak sampai di situ. Tuhan panggil kita untuk melakukan kehendak Bapa. Dan Bapa itu punya kehendak masing-masing atas hidup kita. Apa yang hari ini Tuhan sedang taruh di hidupmu? Kita nggak usah berpikir mungkin melakukan kehendak Tuhan itu kayak Musa. Tiba-tiba Tuhan panggil saudara, hai anakku, kau harus ke Palestina sana. Kan nggak begitu juga saudara. Kita sudah nggak akan dapat yang seperti itu lagi, udah kagak. Tapi melakukan kehendak Tuhan banyak yang sederhana. Anak-anak muda, kau harus berdoa loh. Rencana Tuhan ke depan untuk kehidupanmu, pernikahanmu itu seperti apa? Mulai harus kau doakan dari sekarang, amin. Bapak ibu, engkau berbisnis, ketika Tuhan berkati, tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa engkau berkati aku? Pasti ada tujuan Tuhan memberkati aku ini. Untuk apa? Waktu saya dan suami diberkati Tuhan, lewat YouTube di tengah pandemi, kami diberkati Tuhan. Kami bertanya, Tuhan, untuk apa Tuhan memberkati kami? Ya, Tuhan jawab, untuk kamu bangun sekolah misi, kamu sekolahkan anak-anak yang tidak mampu dari desa-desa untuk mereka bisa menjadi misionari. Ya, lakukan kehendakku. Lalu saya ditantang Tuhan waktu itu, taruh berkat yang sudah kamu dapat dari YouTube itu untuk pembangunan sekolah misi. Gak main-main waktu itu, Tuhan minta 2 miliar saudara. Padahal waktu itu kami juga lagi baru-baru dapat duit itu. Menurut saudara 2M itu besar atau kecil? Oh, besar juga ya. Saya pikir kecil buat saudara. Kalau buat saudara besar, apalagi kami waktu itu saudara. Masih pas-pasan. Baru dapat nih berkat. Tuhan suruh taruh 2M untuk bangun sekolah misi. Setelah dibangun ternyata habisnya 4M lebih. Ya, tapi nggak apa-apa. Kalau itu yang Tuhan mau, memang untuk melakukan kehendak Tuhan tuh ada harga yang harus dibayar.
Kita harus tinggalkan kenyamanan kita, tidak enak bagi daging kita. Yang mending uang 2M saya buat beli mobil mewah kan lumayan toh. Ya, tapi kan Tuhan punya rencana. Jangan sampai kau mati, uangmu itu cuma habis di tabungan tok semuanya. Tidak ada kau pakai untuk melakukan kehendak Tuhan. Enggak ada yang kau pakai untuk kerajaan Allah. Jangan sampai hidupmu 70 tahun kau hidup, tapi kau melakukan sesuatu untuk kehendak Tuhan berapa lama, berapa tahun. Kita bicara kehendak Tuhan, saudara nggak usah bingung untuk berpikir kehendak Tuhan itu kayak apa. Contoh yang paling simple, Bapak Ibu suami istri, kalau kau berantem nih, ya, kehendak Tuhan itu bicara di telingamu, berdamai, jangan lama-lama berantem. Setan bilang, berantem aja makin seru, makin wow. Yang saudara dengar, berdamai atau makin berantem? Angkat tangan yang makin berantem. Yang dengarnya berdamai dan langsung berdamai, angkat tangan. Yang bingung angkat kaki. Banyak orang Kristen itu kalau nyanyi, ya sebab engkaulah Tuhan di hidupku, di ucapan dan setiap langkahku, pret. Padahal kalau berantem ya, udah tahu kan tak Tuhan, jangan berantem, berdamai. Tapi kita lebih milih ribut atau berdamai. Makanya kita ini nggak dapat kepercayaan yang besar dari Tuhan. Suruh lakukan firman yang gampang aja nih. Suami istri tidak boleh berantem lebih dari 1 hari. Ada yang berantem 1 minggu tidak bicara. Tapi kalau di gereja nyanyi, engkau di setiap ucapan dan perbuatanku, pret. Tapi kalau di gereja hebat nyanyinya. Anak muda, Tuhan suruh kau hidup kudus, tapi di depanmu ada permintaan, ada pergumulan antara bersinah atau hidup kudus. Kau pilih yang mana? Jatuh dalam persinahan atau hidup dalam kekudusan? Ini kehendak Bapa. Amin. Kita nggak usah bicara yang terlalu hebat. Ini cuma satu contoh. Kita belum loh, ya. Belum loh, karena kalau kau tidak bisa lulus dalam hal-hal kecil, Tuhan tidak akan mempercayakan rencana yang besar atas hidup kita. Ayo kita bertobat sungguh-sungguh. Lalu akhirnya Tuhan bilang, kau tidak dengar Musa teriakan saudara-saudaramu, tapi aku dengar. Kau tidak lihat bagaimana penderitaan mereka di Mesir, tapi aku melihat. Dan hari ini mereka sudah berteriak kepadaku, kata Tuhan, dan aku mendengar teriakan mereka. Dan Tuhan berkata begini, ayat 8, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Lalu Tuhan bilang begini, ayat 9, jadi ayat 10, sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Menurut saudara, Musa ini dulu dari Mesir lari karena ada kasus. Dia bunuh orang Mesir. Dia ini buronan. Dia melakukan satu kejahatan, yaitu membunuh orang. Tiba-tiba Tuhan bicara, dia suruh pergi ke Mesir. Kalau saudara jadi Musa, saudara mau pergi enggak? Itu tempat yang paling dia takuti loh. Dia nggak mau balik ke sana karena ada masa lalunya di sana yang belum selesai. Dan dia Tuhan suruh pergi untuk menghadapi masa lalunya itu, menghadapi orang yang paling dia takuti, yaitu Fir'aun yang akan membunuh dia. Ya, kan bisa saja masih ada orang yang ingat toh. Artinya apa saudara? Jangan lari dari masa lalumu, tetapi hadapilah masa lalumu itu bersama dengan Tuhan. Selesaikan itu, amin. Kalau kita juga jadi Musa, pasti akan berat untuk kita kembali ke sana. Itu pertentangan batin. Dan Musa lebih memilih, ya aku udah enak-enak di sini, Tuhan punya istri, punya anak, punya pekerjaan. Benar-benar aku sudah ada di zona kebahagiaanku. Ngapain Tuhan suruh pergi aku balik ke sana?
Makanya Musa bikin banyak sekali alasan. Yang pertama, Musa bilang begini. Tapi Musa berkata kepada Allah, yang pertama, siapakah aku ini? Ya, kau salah pilih pasti Tuhan. Siapa aku ini, maka aku yang akan pergi menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Musa tidak merasa dia itu siapa-siapa. Seringkali kita pun ketika mau dipakai Tuhan, kita ini merasa kita bukan siapa-siapa. Tapi percayalah, ketika Tuhan yang pilih kita, kita pasti punya sesuatu yang spesial di mata Tuhan. Waktu Tuhan pilih saya, ya tahun 95 Tuhan datangi saya. Saya juga berkata, siapa aku Tuhan? Saya ini cuma orang berdosa yang tadinya mau bunuh diri karena hidupnya sudah hancur. Tapi Tuhan bilang, enggak, aku pilih kau, keluar dari keluargamu. Saya keluar waktu itu lulus SMA. Saya ikuti panggilan Tuhan. Lalu saya mulai menyerahkan hidup. Siapa aku Tuhan? Semua kita itu tidak ada menjadi orang yang berharga. Semua kita ini sampah dulunya. Tapi kalau kau mau dipakai Tuhan, maka Tuhan akan melayakkan hidup kita. Amin Bapak Ibu. Lalu dia bilang begini. Lalu firman-Nya, Tuhan bilang begini, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Tuhan bilang, gak peduli siapa kamu, gak peduli apa kelemahanmu, karena aku yang menyertai. Anak muda dengar baik-baik, seberapa hebat pun dunia ini berubah ke depan, engkau tidak perlu takut. Engkau cuma cukup berkata, kalau Tuhan menyertai aku, maka tidak ada perkara yang mustahil, yang sanggup Tuhan kerjakan di dalam hidupku. Amin saudara, amin. Bapak Ibu, sehebat apapun bisnis berubah hari ini, orang-orang yang mengasihi dan mencintai Tuhan, yang melakukan kehendak Tuhan, engkau akan dibedakan. Di tengah keadaan pasang surut, orang yang mengandalkan Tuhan, yang menyerahkan hidup untuk melakukan kehendak Tuhan, engkau akan melihat perbedaan. Ketika Musa merasa tidak mampu, ya iyalah dia berpikir, aku cuma penggembala kambing domba, kok aku disuruh tiba-tiba pergi menghadap Raja Mesir itu Fir'aun, siapa aku? Tapi bersama Tuhan, saya juga ketika membaca ayat ini, ya Tuhan itu berkata, siapa kamu Debbie Basir yang dulu? Sampah yang dibuang, yang tidak ada apa-apanya. Kalau hari ini saya bisa seperti hari ini, itu cuma satu hal, karena Tuhan yang dahsyat yang menyertai hidupku. Katakan amin. Bersama Tuhan tidak usah takut. Lalu Tuhan bilang, nanti aku akan menyertai engkau. Musa berkata lagi begini, lalu Musa berkata lagi kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepada aku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Apa arti aku adalah aku, kata Tuhan? Ya, ini bicara tentang otoritas dan wibawa Tuhan. Artinya aku adalah aku. Dia Tuhan yang melakukan segala hal yang Dia kehendaki, yang tidak akan bisa dibantah oleh siapapun juga, tidak akan bisa dibantah oleh raja. Dia yang sanggup memberkati sekalipun keadaan tidak mampu, sekalipun keadaan suram. Kalau Tuhan berkata, aku adalah aku yang melakukannya, itu bicara tentang otoritas Allah dalam kehidupan kita, saudara. Karena itu percaya kepada Tuhan. Ketika aku adalah aku, Tuhan itu bersama-sama dengan kita. Dia bebas melakukan kehendaknya. Sekalipun orang bilang kau sampah, kalau aku adalah aku, Tuhan itu yang berdaulat atas hidupmu, hadir di hidupmu. Tidak ada satupun yang bisa tahan. Makanya gak usah terlalu peduli dengan apa kata orang, tapi pedulilah dengan apa kata Tuhan. Amin saudara.
Lalu di sana selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, ya aku adalah aku, ya Allah nenek moyangmu, Allah Ishak, Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel, katakanlah kepada mereka, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak menampakkan diri kepadaku, serta berfirman, aku sudah mengindahkan kamu, juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Jadi kalau Tuhan mau bawa mereka kembali ke Kanaan, saya mau tanya, Israel itu merebut tanah atau kembali ke tanah Abraham? Itu kan mereka mau kembali. Kenapa perang itu terjadi sampai hari ini? Karena mereka dianggap mau merebut tanah. Padahal memang tanah itu tanah yang dulu diberikan Tuhan kepada Abraham. Ya, dan sekarang mereka mau balik ke sana. Setelah 400 tahun mereka ada di Mesir. Mereka mau balik lagi ke sana. Ya. Itu memang tanah leluhur yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Tapi Musa itu berdalih terus dengan Tuhan karena memang Musa pengen, ya nggak usah akulah Tuhan. Aku ini udah nyaman dengan keluargaku. Tuhan bilang enggak, kamu harus pergi, tanganku yang akan menyerahkan mereka ke dalam engkau. Lalu saudara, kalau saudara baca di Keluaran pasal yang keempat, di sana Musa berbantah terus dengan Tuhan. Karena memang Musa nggak mau keluar dari zona nyamannya. Mengikuti Tuhan itu tidak nyaman, nggak enak mengikuti Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan itu tidak enak. Saudara punya kepahitan sama orang, Tuhan bilang kehendakku, ampuni dia, doakan dia. Itu enak atau tidak? Orang yang kita pahitin, yang ngerugiin aku, yang nyolong duitku, terus suruh doakan dia, mintakan berkat. Yang ada saya doakan, Tuhan balas dia 7 kali lipat dari semua yang dia bikin. Itu lebih enak toh. Tapi melakukan kehendak Tuhan tuh enggak enak. Ada harga yang harus dibayar, ada daging yang harus dihancurkan. Waktu hari ini yang kau mendapat suara Tuhan keluar dari dosamu, tidak enak. Tapi waktu kau mau, gak ada yang mustahil. Yang homo, yang lesbi, yang terikat dengan perselingkuhan, ani-ani, keluar. Memang gak mudah. Apalagi ani-ani, sudah dapat apartemen, dapat mobil, dapat duit tiap bulan, suruh keluar, balik miskin lagi. Itu perlu pergumulan. Tapi itu yang terbaik supaya jiwamu selamat, yaitu melakukan kehendak Tuhan. Maaf saudara, satu saat ketika kita mati, kita berhadapan dengan Tuhan, Tuhan gak akan pernah tanya apapun. Tuhan gak tanya gerejamu mana. Yang dia tanya, apakah engkau melakukan kehendakku selama engkau hidup di dunia. Itu aja yang Tuhan tanya. Gak ditanya berapa puluh kali kau beribadah, gak ditanya berapa puluh kali kau tamat baca Alkitab, gak ada. Yang Tuhan tanya selama kau hidup, apakah engkau mendengarkan suaraku dan melakukan kehendakku. Itu goal dari kekristenan. Walaupun sakit, ada harga yang harus dibayar. Berusaha keluar, minta kekuatan dari Tuhan. Jangan bilang homo itu gak bisa berubah, Bu. Ya memang kita sudah ditakdirkan lahir begini, tulang lunak, boti. Enggak. Semua yang dari Tuhan itu yang terbaik. Setan itu yang merusak yang baik. Bilang, aku percaya Tuhan mampu. Aku adalah aku, Tuhan dalam nama Yesus itu yang berdaulat atas hidupku. Amin saudara. Musa beralasan terus. Akhirnya Musa bilang ini, Tuhan bagaimana caranya itu aku bisa datang ke mereka. Mereka pasti gak akan percaya siapa aku nih. Tuhan bilang mereka akan percaya. Sekarang apa yang ada di tanganmu Musa? Tongkat, lempar tongkat itu ke tanah. Waktu Musa lempar tongkatnya, berubah jadi ular. Musa takut, dia lari. Tuhan bilang jangan takut, pegang ekornya. Ketika Musa pegang ekornya, ular itu berubah kembali menjadi tongkat. Itu tanda penyertaanku. Akan ada tanda-tanda ajaib yang menyertai engkau. Mereka pasti akan percaya. Tuhan tidak pernah salah pilih orang.
Dan otoritas Allah itu akan diberikan kepada orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, sehingga orang akan percaya bahwa dia memang dipilih Tuhan. Karena memang banyak yang palsu juga sekarang yang ngaku-ngaku. Tapi otoritas Allah itu nggak mungkin bohong, saudara. Lalu Musa masih nggak percaya. Tuhan, mereka pasti nggak percaya. Sekarang Tuhan bilang, masukkan tanganmu dalam jubahmu. Waktu Musa masukkan tangannya dalam jubahnya, tarik kembali. Dia tarik, udah kusta semuanya, tangannya putih. Tuhan bilang, masukin lagi di bajumu. Dimasukin lagi, lalu berubah jadi sembuh. Tanda demi tanda Tuhan beri. Tuhan bilang, aku yang akan menyertai dan lain sebagainya. Ya, sampai akhirnya Musa bilang, Tuhan, aku ini orang yang berat lidah, ndak pinter ngomong. Tuhan bilang, siapa yang menciptakan lidah? Siapa yang ciptakan mata manusia hingga dia bisa melihat? Siapa yang ciptakan lidah manusia sehingga dia bisa berbicara? Aku, Tuhan. Memang Musa ini berdalih terus, saudara. Kayak saudara dan saya juga tuh dulu. Kalau disuruh lakukan firman, berdalih kan? Ya, bertobat loh saudara. Hari ini dengar firman Tuhan. Bertobat dan bilang, aku mau Tuhan melakukan kehendak-Mu. Waktunya tinggal 5 menit, cepat sekali nih jam. Salah itu jam itu. Kayaknya baterainya mulai lowbat itu. Tapi saudara, akhirnya Tuhan kasih tanda demi tanda, tanda demi tanda. Sampai akhirnya Musa menyerah dan berkata, ya oke Tuhan, kalau ini memang kehendak-Mu, pakai hidupku Tuhan. Dan akhirnya Musa menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan kita tahu bersama saudara, Tuhan menyertai Musa di Mesir. Tulah demi tulah Tuhan buat saudara, sehingga Raja Fir'aun dan semua orang Mesir melihat bahwa Tuhan yang menyertai Musa adalah Tuhan yang luar biasa. Orang yang ketemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi, hidupnya pasti berubah. Jadi kalau engkau berkata engkau mengikut Tuhan, tapi hidupmu nggak berubah, maaf, kau belum ketemu Tuhan Yesus. Walaupun agamamu Kristen, tapi kau belum ketemu Tuhan. Namamu belum tercatat dalam kitab kehidupan. Karena orang yang ketemu Tuhan, satu ciri utamanya dia berubah. Dulu merokok, sekarang nggak merokok. Amin. Ada yang merokok di sini? Nggak usah angkat tangan. Nanti kita baptis ulang, kita rendam 30 menit. Biar kau buka mata langsung di rumah Bapa di sorga. Lebih baik tubuhmu binasa tapi jiwamu selamat. Orang yang sudah kenal Tuhan Yesus berubah. Dulu bersinah, sekarang nggak lagi. Dulu free sex, sekarang nggak lagi. Dulu suka nonton film porno, sekarang nggak lagi. Anak-anak muda hati-hati loh. Hari-hari ini media sosial itu sangat menghancurkan. Ada begitu banyak nilai-nilai yang tidak sesuai firman Tuhan yang bisa masuk ke otak kita nih. Peperangan kita sedang ada di peperangan yang terakhir hari-hari ini. Lalu saya mengalami Tuhan Yesus, saya mulai berubah. Kenapa saya berubah? Karena saya baca Alkitab. Yang tiap hari baca Alkitab berapa banyak? Angkat tangan. Dapat sepeda loh di belakang. Sepedanya siapa enggak tahu, ambil aja tuh, ada di luar. Firman Tuhan ini petunjuk kehidupan kita loh. Bagaimana mungkin kau bisa tahu rencana Tuhan atas hidupmu kalau kau nggak pernah baca Alkitab? Kristen tapi nggak pernah baca Alkitab. Bagaimana kau tahu rencana Tuhan atas hidupmu? Makanya orang Kristen itu sekarang banyak hidupnya kacau, ancur-ancuran, karena nggak ngerti kebenaran. Iblis lebih pintar Alkitab daripada kau. Bertobat loh. Kita baca Alkitab. Waktu saya baca Alkitab, Yesus berkata, di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Dosa apa yang sedang kau hidupi hari ini yang kau bilang sulit untuk keluar? Saya merokok, saya bersinah, saya ini homo. Ada yang homo di sini? Nggak usah angkat tangan lagi. Saya baptis di laut mati kau. Ngambang, nggak bisa tenggelam. Tulang lunak soalnya.
Bertobat ya. Indonesia menjadi negara nomor 5 terbanyak LGBT hari ini. Nomor 5 di dunia loh. Nggak main-main ini. Ya, karena orang kehilangan identitas. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Epen. Siapa itu? Tolong penguasaan diri ya. Iya saudara, ini nomor 5 di dunia, ini tidak main-main ini. Jangan tertawa, kalian sedih loh. Ini dosa, ini orang-orang yang sedang menuju kepada kebinasaan. Dosa Sodom dan Gomora, mereka menukarkan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Laki-laki melakukan kemesuman dengan laki-laki. Cumi ketemu gurita. Itu, aduh, ya saya itu waktu pelayanan di Australia, saya dibawa jalan di satu tempat. Sepanjang jalan itu catnya pelangi-pelangi kan. Mereka bilang, Bu, ini tempatnya LGBT. Semua ini sepanjang jalan ini mereka kalau pawai itu di sini, Bu. Terus saya cerita, di Indonesia kemarin baru ketangkap 64 orang cowok melakukan kemesuman sama-sama di satu villa. Terus orang yang di Australia bingung, di Indonesia iya, hebat ya Indonesia ya. Di Australia yang pusat-pusatnya LGBT tidak pernah ada kasus begitu. Di Indonesia ini yang kayaknya diam-diam, itu ketangkap terus pesta homoseksual bareng di villa. Makanya cewek-cewek ini sekarang kamu udah nggak bisa dapat cowok yang six pack, karena kebanyakan cowok six pack sudah punya cowok. Jadi yang tersiksa yang one pack itu saja. Tapi itu yang normal memang sih. Mengerikan hari-hari ini, tulang lunak berkeliaran, boti. Ketawa kau. Ya. Ngeri sekarang ini akhir zaman. Ya, kenapa itu bisa terjadi? Kesesatan terjadi di mana-mana. Nah, orang itu bisa percaya sama Tuhan. Serahkanlah hidupmu pada Tuhan dan percayalah. Itu artinya apa? Kita nih mempercayakan hidup kita sama Tuhan. Waktu saya bertobat, saya baca Alkitab, dan kebenaran yaitu Alkitab itu membebaskan saya. Saya mulai catat dosa-dosa saya. Waktu saya baca itu Galatia pasal yang ke-5, karena barang siapa melakukan perbuatan daging, dia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Karena perbuatan daging itu telah nyata: percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, iri hati, kebencian, dendam, amarah, perseteruan, pertikaian, roh pemecah belah. Itu semua ada dalam daging kita. Dan barang siapa melakukan hal-hal itu, dia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Waktu saya lihat itu semua dosa ada dalam diri saya. Ya ampun, berarti saya ini orang yang tidak terdaftar. Kita nih semua, nanti nama-nama kita ini kan yang boleh masuk surga itu yang namanya tercatat di dalam kitab kehidupan. Ya, catat baik-baik ya. Namanya juga kitab kehidupan. Yang dicatat adalah kehidupan. Setiap jam dari hidupmu hari ini itu harus engkau pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan kelak. Itu dicatat. Ada namanya Debbie Basir. Dia bertobat tahun 95, menerima Tuhan Yesus. Waktu itu mau bunuh diri. Sejak hari itu dia menyerahkan hidupnya sama Tuhan. Tiap hari dia terus belajar untuk diubahkan, melakukan firman. Ada catatannya. Nah, kalau Tuhan mau catat kisah hidupmu, apa yang dia mau catat? Jangan sampai dicatat ada cowok namanya Epen, dia ini tulang lunak, boti. Lama-lama namamu dihapus dari kitab kehidupan itu, karena tidak ada yang bagus satupun dari kisah hidupmu. Bertobat loh, bertobat. Bilang kanan kirimu, bertobat kau. Bertobat saudara. Akhirnya saya catat itu buku dosa saya. Saya catat, ya ampun, semua kedagingan ada sama saya. Amarah ini ada. Lalu bagaimana saya berubah? Perubahan hidup itu nggak terjadi begitu saja. Kita harus melekat sama Tuhan, punya niat untuk sungguh-sungguh mau
Bahkan, Tuhan, aku ini pemarah loh Tuhan. Alkitab bilang orang pemarah itu tidak masuk surga. Ubahkan aku Tuhan jadi orang sabar. Tuhan, aku ini terikat film porno loh Tuhan. Aku tahu itu dosa Tuhan. Aku mau diubahkan. Begitu caranya. Karena firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang mengakui dosanya dan meninggalkannya, tapi celakalah orang yang menyembunyikan dosanya, karena itu akan membawa engkau pada kebinasaan. Akui dosamu dan minta ampun sama Tuhan. Setiap hari berusaha untuk hidup menyenangkan Tuhan. Lalu saya mulai berubah saudara. Orang yang mengalami Tuhan secara pribadi, hidupnya pasti berubah. Jangan sampai setan lebih beriman daripada kau. Banyak orang Kristen hanya berhenti di percaya. Makanya kitab Yakobus bilang, engkau percaya hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tapi setan juga percaya akan hal itu. Jadi kalau iman kita hanya berhenti di percaya, berarti kita satu level sama siapa? Engkau percaya hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tapi setan juga percaya. Berarti kalau engkau level imanmu cuma sampai dipercaya, berarti kau satu level sama? Bilang yang kencang, sama? Biasa aja. Maksud setan. Ya, saya takut malah setan lebih rohani loh. Banyak ini orang Kristen ini, ya kelihatannya rohani, ternyata rohana. Bertobat saudara ya. Kita harus banyak memberi hidup ini bagi Tuhan. Ayo berubah, ayo mengalami perubahan. Ayo ngakui di hadapan Tuhan. Jangan berhenti di level iman percaya tok. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Kita perlu menyerahkan seluruh hidup kita, baru belajar untuk percaya sama Tuhan. Maka dikatakan dia akan bertindak. Tuhan gak bisa bertindak kalau engkau cuma percaya. Dia tunggu engkau menyerahkan hidupmu, masa depanmu, jodohmu. Ya, ini yang belum menikah berapa banyak? Tolong angkat tangan yang belum menikah. Kaum jomblowers malam ini. Ya, tapi berbahagialah kalau kau belum menikah. Sudah Pak, turun tangannya sudah. Maksudnya dia supaya ada yang melihat toh, siapa tahu kan ketemu jodoh ya. Oh, enggak mau menikah. Oh, mau hidup selibat saja untuk Tuhan Yesus. Ya. Jadi bersyukur kalau kau belum menikah. Enggak apa-apa belum nikah, yang penting happy, amin. Daripada nikah tapi tidak. Emang ada yang begitu? Banyak toh. Makanya ini yang muda-muda, kau bergumul mau menikah itu kan jodohmu cuma satu toh, yang terbaik dari Tuhan toh. Jadi kau ndak usah kebanyakan coba-coba, gonta ganti pacar terus. Nanti ketemunya bukan tulang rusuk, tulang kaki. Kalau dapat tulang kaki sakit dak? Sakit. Jodoh kita tuh cuma satu yang terbaik. Tapi kau harus berdoa, connect sama Tuhan supaya Tuhan kasih tahu rencananya. Saya dulu pertama kali bertobat, saya bilang sama Tuhan, saya tidak mau menikah Tuhan. Saya hanya mau hidup untuk Tuhan saja. Tapi waktu saya berdoa, saya dapat suara Tuhan satu kali. Tuhan bilang, kamu terlalu cantik untuk tidak menikah. Masalah buat lo. Nggak usah tepuk tangan. Saya tidak suruh tepuk tangan. Ya. Lalu saya mulai berdoa, Tuhan kalau saya ada jodoh, Tuhan kasih tunjuk di mana jodohku. Ya, aku mau dapat yang terbaik. Karena alasan saya menikah bukan karena umur tua. Aku mau menikah untuk menggenapi rencana Tuhan atas hidupku. Jadi kalau laki-laki yang datang tidak menggenapi rencana Tuhan, mau menggagalkan rencana Tuhan, Tuhan dalam nama Yesus, halau dia daripadaku, amin. Coba yang perempuan-perempuan doamu begitu. Jangan murahan. Ya, gonta-ganti pacar, dibawa kanan kiri. Ujung-ujungnya
kepengen kaya, menikmati semuanya, akhirnya mulai jadi pelakor. Ditanya, ani-ani no, simpenan? Bertobat, jangan kau yes. Setan dua-dua itu. Ya, ani-ani no, simpanan yes. Ngapain lu mau simpanan? Ya, podoa itu sama aja. Ayo kita jaga hidup kita dalam kekudusan. Sebab Tuhan punya rencana yang besar buat kita. Siapa yang bisa menggagalkan rencana Tuhan itu? Ya kita sendiri. Kalau setan memang sudah pasti pengen gagal. Tapi setan tidak akan pernah bisa menggagalkan rencana Tuhan atas hidup kita kalau kita tidak setuju dengan setan. Kita setuju dengan Tuhan. Saya hampir gagal rencana Tuhan. Tapi dulu saya hidup dalam dosa karena saya tidak mengenal Tuhan Yesus. Saudara ini kan mengenal Tuhan Yesus kan? Di tanganmu ada Alkitab, kau bisa belajar, kau bisa mengerti jalan Tuhan. Sayang kalau kau tidak baca Alkitab, dari mana kau tahu rencana Tuhan? Dari mana kau tahu tuntunan hidupmu? Alkitab ini penuntun jalan hidup kita. Lalu saya ketemu Tuhan Yesus. Kalau saya tidak ketemu Tuhan Yesus malam itu dan tidak menyerahkan seluruh hidup saya sama Tuhan, ya hari ini nggak akan ada Dedi Basir yang seperti hari ini. Akhirnya saya percaya Tuhan, hidup saya berubah, keluarga saya bingung lihat saya berubah. Lalu saya mengakui bahwa saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Papi saya marah, saya diancam mau dibunuh waktu itu. Tapi akhirnya papi saya bilang, percuma saya bunuh kamu, karena imanmu tidak mati, yang mati cuma tubuhmu. Malam ini saya kasih kamu pilihan. Kalau kamu tak percaya Yesus, keluar dari rumah, jangan bawa ijazahmu. Saya melihat kamu keluar dari rumah gak bawa ijazah. Saya melihat Yesusmu kasih makan kamu pakai apa. Pilihan yang berat buat saya. Saya keluar dari rumah malam itu. Kenapa saya keluar dan memilih Tuhan Yesus? Karena saya sudah mengalami Tuhan secara pribadi. Orang yang mengalami Tuhan secara pribadi tidak mungkin meninggalkan Tuhan, entah apapun alasannya, apalagi cuma masalah jodoh. Ya, saya sudah berdoa Bu, minta Paulus, Yohanes, Petrus dikirim, Yakobus, yang datang Zulkifli. Jangan. Ya, mending kau tidak nikah daripada kau tinggalkan Tuhan Yesus. Akhirnya hidup saya berubah. Saya dipulihkan Tuhan. Saya nggak bisa tinggalin Yesus karena Rasul Paulus bilang tidak ada satupun yang bisa memisahkan aku dari Kristus. Ya, ketika kita ini mau bayar harga, percaya sama Tuhan, ada upah bagi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saya tetap bertahan karena saya sudah merasa Tuhan ubahkan saya. Paulus bilang tidak ada satupun yang bisa pisahkan aku dari kasih Kristus. Apakah itu kelaparan, aniaya, ketelanjangan, tidak ada satupun. Karena Yesus, pengenalan akan Kristus Yesus lebih mulia daripada segala-galanya. Dan saya mengalami itu, saya tinggalkan keluarga saya. Saya mulai berubah, saya diusir dari rumah. Saya tinggal di kos-kosan, nyuci baju, nyuci piring anak-anak kos supaya bisa tinggal gratis. Mau cari kerja nggak punya ijazah. Saya berdoa, Tuhan, apa yang Tuhan mau dari hidup saya? Saya ini cuma pengen kenal Tuhan Yesus. Tapi kenapa saya begitu susah seperti hari ini? Dan akhirnya Tuhan bawa saya untuk masuk sekolah misi Alkitab. Lalu saya belajar di sana dan akhirnya saya dikirim ke kota Solo dan saya ketemu suami saya di Solo. Tuhan kasih yang terbaik. Ya, nggak usah tentuin gantengnya seperti apa karena Tuhan tuh tahu yang seimbang, amin. Kadang-kadang orang juga nggak nikah-nikah karena tidak seimbang. Doanya salah. Udah tahu wajahnya SNI, mintanya yang standar USA. Ya pasti kau nggak nikah-nikah kalau begitu. Salah berdoa itu. Kalau muka pas-pasan nggak usah berdoa yang kayak Ari Wibowo, kejauhan. Saya berdoa waktu itu Tuhan yang takut Tuhan yang menggenapi. Kami berdoa ketemu di gereja. Tempat ketemu jodoh paling bagus itu di gereja. Ya, supaya kalau tanya dulu ketemu di mana Bu? Di gereja. Keren ya, so sweet. Dan ketemu di mana dulu? Di angkot. Aduh.
Ketemu di mana? Terminal. Lu mau cari istri atau cari preman? Ya, kita ketemu di gereja. Lalu kita menikah. Saya bilang sama suami saya ini nggak cari pacar, saya cari calon suami. Jadi kalau kamu serius, ayo kita nikah. Suami saya bilang, saya ini nggak punya uang, keluarga saya lagi bangkrut, papanya pengusaha tapi bangkrut. Saya bilang, emang siapa bilang nikah itu butuh uang? Pernikahan yang terpenting itu pemberkatan, bukan resepsinya. Banyak orang utang untuk resepsi. Habis pesta, stres, bayar utang. Jangan memaksakan diri melampaui, itu akan bikin hidupmu susah. Seringkali orang Kristen itu masuk dalam persoalan karena dia sendiri yang mencobai Tuhan. Saya bilang sama suami saya, kalau kamu nggak ada duit, nggak usah. Kita yang penting pemberkatan di gereja didoakan. Makan aja sama sesama pengerja, yang penting ada yang tahu. Tapi Tuhan kasih yang terbaik. Ada orang akhirnya biayai kami menikah di gedung besar di tengah kota. Lalu kami mulai melayani Tuhan sampai hari ini. Saya punya 3 orang anak, yang besar sekarang umur 24, 22 dan 20, yang paling kecil masih kuliah yang kecil. Saya melihat bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan berkarya. Dan ketika pandemi, saudara, secara manusia, ya itu tadi, apa yang bisa saya lakukan dengan tanpa ijazah? Bahkan mungkin untuk lamar pekerjaan di gereja ini kan pasti ditanya ijazahnya apa kan? Nah, apa yang bisa terjadi buat saya kalau saya itu nggak punya ijazah? Tapi hari ini saya mau bilang, Tuhan melakukan banyak perkara besar lewat kehidupan kami berdua dalam pernikahan. Karena dari awal saya menikah untuk menggenapi rencana Tuhan. Ya makanya Tuhan itu pilih saya jadi YouTuber, karena nggak ada ijazah saya. YouTuber tuh nggak butuh ijazah. Ketika tahun 2018 saya berdoa, Tuhan mau bawa kemana pelayanan kami. Lalu saya dapat suara Tuhan. Ngomong-ngomong, saudara masih percaya nggak kalau Tuhan itu bisa bicara? Tuhan itu bisa bicara loh. Dia hidup dan dia selalu mau membagikan semua rencananya atas hidup kita. Jadi kalau kita nggak bisa dengar Tuhan bicara, yang salah itu kita. Tuhan masih bicara seperti halnya dia bicara kepada nabi-nabi zaman dulu. Dia bicara kepada hamba-hambanya. Dan dia punya rencana yang spesifik atas kita pribadi-pribadi. Yang itu kita nggak bisa wakilkan orang lain berdoa. Ya selalu datang sama pendeta, Pak doakan dong untuk apa? Untuk rencana Tuhan dalam hidupku. Rencana Tuhan atas hidupmu tidak bisa diwakili oleh siapapun. Engkau harus datang sendiri cari Tuhan. Alkitab berkata, Tuhan itu memberitahukan rencananya kepada orang-orang yang bergaul karib dengan Dia. Makanya ada kadang anak muda datang, Bu doain saya Bu, ini saya bawa pacar saya. Doain apa ya? Ibu tolong tanya Tuhan, pacar saya ini dari Tuhan atau bukan? Jadi kalau ada yang begitu juga saya bercandain, lihat ke sini, tatap mata saya. Kamu pikir saya ini dukun? Ya, kamu berdoa sendiri. Saya nggak mau jawab nanti kalau udah nikah, terus berantem terus nanti ngomong saya. Ya dulu Bu Debbie bilang jodoh dari Tuhan loh. Tidak ada satupun hamba Tuhan yang bisa kasih tahu rencana Tuhan atas hidupmu selain engkau berurusan pribadi dengan Tuhan. Cari Tuhan. Lalu saya berdoa, Tuhan mau bawa pelayanan saya kemana? 2018. Tiba-tiba saya dapat suara Tuhan begini, ambil alih dunia media untuk pekabaran Injil. Saya nangis waktu itu dalam hadirat Tuhan. Lalu saya bilang ke suami saya, aku dapat begini, Tuhan bilang ambil alih dunia media untuk Injil. Artinya apa? Suami saya bilang, oh itu berarti TV media. Ya udah, berarti kita gimana? Saya belum tahu YouTube waktu itu. Ada media, yuk kita pergi cahnya di media. Ada salah satu media yang besar di Jakarta.
Itu media yang menayangkan beberapa khotbah juga. Kami datang ke sana, dia bilang, oh bisa, ibu mau tampil di TV kami? Ya bisa. Ibu syuting minimal 10 episode. Satu episode itu bayarnya 6 juta. Jadi ibu harus bayar 60 juta untuk 10 episode. Saya tanya, itu sudah pasti tayang? Oh belum bu, nanti ada bagian yang lihat. Kalau layak tayang ditayangkan, kalau tidak juga di cancel. Loh jadi saya sudah bayar 60 juta, saya belum pasti tayang? Iya. Langsung muntabir saya. Ya, muntabir itu mundur teratur tidak berkabar. Muntabir. Ya, enggak saya kasih kabar lagi. Pertama, saya dapat uang 60 juta dari mana? Hari itu enggak ada duit saya. Yang kedua, belum pasti tayang. Tapi saya bawa terus visi itu. Sampai satu kali saya khotbah di Bali. Saya dengan mami saya janjian ketemu keluarga. Saya lihat di situ ada orang syuting-syuting saudara. Pakai kamera. Produsernya duduk di samping meja saya tanya, Pak ini lagi syuting buat apa? Oh kami mau bikin TV bu, di mana? Di YouTube. Oh emang YouTube itu apa? Oh sekarang artis beralih ke YouTube semua 2018. Oh, wah saya exciting tuh waktu dia jelasin. Saya bilang berarti saya juga bisa ya. Iya, ibu punya konten apa mau bikin YouTube? Orang yang bikin YouTube itu yang ada konten. Saya bilang biasa aja, careless. Kenapa emosi ya? Sekarang channelnya dia udah tutup. Padahal saya belajar dari dia. Saya pulang, saya ngomong ke suami saya, aku tahu yang Tuhan mau. Kita bikin YouTube. Suami saya bilang, apa lagi ini ya? Tapi yang Tuhan suruh. Karena Tuhan bilang gini, aku akan memberkati engkau dengan tuaian bangsa-bangsa, bahkan berkat bangsa-bangsa. Kami akhirnya mulai bikin channel YouTube. Waktu itu cuma syuting pakai handphone, pakai iPhone udah cukup. Cari-cari lighting pakai matahari. Lalu saya mulai tayang khotbah. Khotbah yang benar-benar menjadi penjangkauan bagi banyak orang. Itu salah satu khotbah saya, nanti saudara cari di YouTube, yang judulnya Akibat Dosa Tersembunyi. Wah itu orang konseling, saya taruh nomor handphone saya. Itu orang konseling cerita terbuka tentang dosanya. Saya mulai doakan mulai dari jemaat, homo. Sekarang udah dilepaskan, dia udah nikah sama perempuan. Mereka terbuka, cerita dosanya, karena itu akibat dosa tersembunyi. Nanti kalian wajib tonton itu. Kalau mau konseling hubungi nomor telepon saya di bawah ini. Karena seringkali orang ada dosa tapi dia nggak berani ungkapin. Tiba-tiba datanglah pandemi. Kita kan nggak pernah tahu kalau mau ada pandemi 2020. Tapi Tuhan udah kasih bocoran sama orang-orang yang sungguh-sungguh mencari hatinya. Pandemi datang, gereja tutup, nggak bisa ibadah. Orang Kristen bingung cari. Waktu pandemi channel saya baru 50.000 subscribe-nya. Ketika pandemi datang, gereja tutup, channel saya naik 1 hari nambah 1.000 subscribe tiap hari. Wow enggak? Ini nggak punya channel ya? Makanya pada nggak ngerti, nggak tahu susahnya cari subscribe ya. 1 hari nambah 1.000 subscribe, wow enggak? Bukan cuma wow. Itu Tuhan. Itu Tuhan. Hari ini hampir 1 juta channel saya subscribe-nya. Semua karena anugerah Tuhan.